Hati Dini bukan untuk Jono, tapi pria lain. Sayangnya cita Dini terhalang restu orang tua. Ketika batin ibunda menangis terluka, tak pelak jalan perjodohan diambil agar Dini kembali. Sayangnya, perjodohan yang dirahasiakan dari Dini hingga berujung pada proses kawin tangkap yang menuai petaka. Jono bersama keluarga ditahan serta diancam hukuman 10 tahun penjara. Ya kecewa juga. Kenapa? Hanya tidak bisa berkomunikasi langsung. Sekarang menyesal masuk di sini, menyesal. Kalau ada yang baru, kalau ada yang ulang, kalau sekarang kan tidak mungkin kan angkat kemari di sana. Apalagi saya kan saya nggak mau juga sama orang tua saya. Sesal Dini lantaran keputusan sepihak ibunda jodohkan dirinya dengan Jono. Pun batin Dini dirundung sedih merasa jadi biang keladi dari terseretnya Jono bersama keluarga ke penjara. Makanya yang dong di sel sekarang kan ada sedih juga, makanya kan orang masih ada keluarga dan kita. Yang saya bilang ini salah semuanya saya, sampai orang juga ikut-ikut sama. Makanya ada kesalahan, makanya ada rasa sedih juga pas dong masuk di sel. Ada rasa kasihan. Udah kecewa sekarang kan orang tua saya kan udah di sini sama bapak saya. Itu bapaknya Tamama sama orang tua saya. Udah kecewa di sini. Udah tangkap polisi. Tapi mungkin benar, ungkapan cinta itu misteri serta petaka membawa berkah. Hati Dini yang semulanya tertutup untuk Jono kini mulai terbuka. Apalagi hubungan Jono dan Dini cukup dekat lantaran masih terikat ikatan kekeluargaan. Saban hari Dini mulai menjenguk Jono di penjara. Pun kini perdamaian lewat ritual adat telah digelar. Memang pertama tuh memang ada rasa kesal juga pertama kejadian. Tapi so tahu kan orang masih pangkat saudara, masih sepupuan dengan John. Jadi emangnya ini kan salah semuanya saya. Jadi terus saya kadang datang jenguk antar makanan di John. Udah bawa nasi sama mamanya sama punya om udah datang. Benar kita bawa nasi sini Pak, tanyanya. Kita masih bawa antar nasi ke sini. Begitu. Masih kita nengok di sini. Antar nasi, namanya keluarga Pak kita. Penjara nyatanya jadi tempat cinta Dini dan Jono bersemi. Keduanya pun sudah saling ungkap isi hati. Kan begini tuh kakak kan saya dengan John kan sekarang sudah saling suka. Makanya kan memang masalah itu pertama memang saya rasa ini cumanya menyesal begitu. Habis itu kalau saya pikir bye kan ini semua salahnya saya. Cuma Dini aja yang kan mamanya kan di depan. Dini aja yang nyampe di. Dari Dini apa yang disampaikan abang setelah abang ditangkap dengan bapak? Oh sama saya. Ya. Oh bilang tanya nggak sakit dulu gitu, nggak sakit selalu gitu. Itu aja. Nanti mau suka sama kamu gimana? Berarti Dini tetap suka? Iya, tetap suka. Tetap suka? Iya. Meski begitu, Jono terancam hukuman 10 tahun penjara. Jika Jono terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman, akankah Dini setia menanti? Ataukah Dini kembali menutup pintu hati dan berpaling pada pria lain? Saya mau sekarang John cepat keluar gitu. Tetap mau kalau dia 10 tahun di penjara. Saya mau cepat urusan dengan John. Mau dia cepat keluar dari sel. Itu soal kemudian nanti Pak. Nah, soalnya keluarga ini, namanya Dini sudah mengaku begini, itu mantan pacar sudah, suami sudah tangkap toh Pak. Nanti atur kemudian nanti kalau apa pokoknya kita apa dulu sudah damai sekian keluarga dulu. Dini tak berharap Jono ditahan. Bagaimanapun cinta untuk Jono makin getarkan hati dan berharap segera diresmikan di mahligai pernikahan. Pun kini prosesi pernikahan itu telah terjadi di mana Jono dan Dini telah sah sebagai suami istri secara adat. Penyatuan cinta inilah yang membuat Dini sudah tak ambil pusing dengan polemik kawin tangkap yang sedang santer diperbincangkan. Sekarang sudah di viral sekarang, makanya
didamaikan, sudah damai Pak. Ya, kan namanya saudara sendiri, sama suami dia saudara kandung sendiri Pak. Itu anak ponaan sendiri. Akhirnya sama suami damai saja, kita secara keluarga saudara sendiri itu Pak, keluarga. Macam kita di Sumba ponaan sendiri. Kita bapak dengan mama bersaudara. Saya lihat video kakak, saya terlalu ambil pusing jo. Iya, saya terlalu ambil pusing karena saya tidak akan malu juga karena saya sudah saya sekarang sudah amannya, sudah mulai terima Johan begitu, lanjut urusan dengan Johan. Jadi itu kita tunggu dia keluar dari sel. Di balik itu, kawin tangkap yang dipandang sebagai tradisi perkawinan oleh keluarga Dini dan Jono nyatanya bukan bagian dari ritual pernikahan dalam budaya Marapu di Sumba. Kawin tangkap bermula dari kebiasaan yang kemudian dinilai sebagai bagian dari budaya. Lebih dari itu, kebiasaan kawin tangkap nyatanya telah dilarang sejak 2020 silam, di mana telah terjadi kesepakatan antara tokoh adat Sumba dengan pemerintah kala itu. Adapun kawin tangkap ditentang lantaran dinilai melanggar hak asasi manusia serta persoalan kesetaraan gender. Kalau dibilang itu satu adat istiadat, itu menurut saya tidak. Karena kalau adat istiadat mesti menggembirakan dua pihak begitu. Ternyata ada satu pihak yang menjadi korban, terutama pihak perempuan atau keluarganya. Karena di situ ada pemaksaan kehendak dari seseorang yang mempunyai superioritas atau punya kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi, dia memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Iya, adat. Kan ikut adat. Iya, ikut adat. Kita kan belum masuk gereja kan ikut adat aja. Ikut adat. Sebelum masuk proses gereja, pemberkatan, Iya. itu Iya, masih merapu. Iya, masih merapu sekarang. Iya, masih merapu. Dari pihak keluarga laki-laki juga harus bisa menyanggupi permintaannya itu. Dan memang saya pikir kalau memang perkawinan Sumba itu cukup mahal ya. Karena selain kuda kerbau mungkin ada dengan gading, mamoli. Sebenarnya ini sebuah budaya yang memang sesungguhnya itu mengikat. Karena apa prinsipnya pernikahan itu sekali seumur hidup. Terkait dengan peristiwa ini memang kami dari pihak kepolisian juga sudah mengedukasi masyarakat. Ya, mengedukasi masyarakat lewat babin-babinnya kami, kemudian dari pihak Polres Sumba Barat Daya maupun Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya melakukan program yang namanya Jumat Curhat. Di sana kami mengedukasi tentang update-update tentang segala macam termasuk kawin tangkap ini. Ketika menelisik lebih jauh, kawin tangkap yang sudah cukup mengakar tak ubahnya pisau bermata dua. Meski telah adanya kesepakatan sehingga proses kawin tangkap sebagai ritual semata, namun tak sedikit pula yang menggunakan kawin tangkap dengan tujuan merendahkan kaum yang lebih lemah, dalam hal ini perempuan. Dilakukan kawin tangkap yang kita mengerti sebagai istilah umum yang dikenal di Sumba, dilakukan karena ada satu pihak yang tidak setuju. Ambil contoh, seorang pria mencintai wanita A, tetapi wanita A itu tidak mau. Bahkan wanita itu merendahkan pria ini, menghina dia. Mungkin karena perbedaan strata sosial atau tingkat pendidikan yang tidak sama dan lain sebagainya. Nah, di sini pria ini ingin menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang kuat yang tidak bisa diremehkan atau direndahkan. Dia menunjukkan superioritasnya dengan culik atau tangkap wanita yang merendahkan itu. Tapi mungkin dampaknya nanti terhadap keturunan yang dilahirkan. Bagaimana seorang perempuan bisa melahirkan anak-anak dalam keadaan tekanan, under pressure. Ya, dia menikah bukan dengan orang yang dia cintai, tapi dia harus melakukan hal-hal ya yang istilahnya mungkin dia juga tidak terima, tidak secara sukacita atau happy ya. Tentu anak yang dilahirkan akan menjadi anak-anak yang mungkin dalam tekanan, jiwa tertekan, tidak seperti anak-anak yang lain ya. Dan mungkin juga banyak kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kenapa? Tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak, antara laki dan perempuan atau orang papa dan mama kan gak ada komunikasi. Jadi ya sudah, anaknya mau bertumbuh seperti apa, ya sudah terserah. Kalau bagus ya bagus, kalau enggak